tujuan zakat fitrah itu apa? Nah, dalam hadis ini dijelaskan satu tujuannya. Tujuannya adalah tuhratan lis-shaimi. Mensucikan orang yang berpuasa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan zakat fitrah. Ya, sebentar lagi kita akan mengeluarkan zakat fitrah pada malam terakhir, pada malam Lebaran. Ya, rame-ramenya mengeluarkan zakat fitrah dan membayarkan zakat fitrah itu. Baik, itu kewajiban. Zakat fitrah adalah kewajiban dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi selama itu kewajiban maka kita harus membayarnya. Ya, baik, saya akan membacakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Ibn Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, berkata, Ibnu Umar berkata, farada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memfardukan, mewajibkan zakat fitrah. Ya, jadi Rasulullah yang mewajibkan. Berapa banyak atau ukuran zakat fitrah itu? Sa'an min tamrin. Ukurannya 1 sa' dari kurma. Sa' itu adalah takaran di kalangan masyarakat Arab. Berapa besarnya di kita? 1 sa' itu setara dengan 3,5 liter. Ya, liter ukuran kita. Atau 2,5 kilogram. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW bersabda, mewajibkan farada Rasulullah SAW zakat al-fitri, Rasulullah mewajibkan zakat fitrah, sa'an min tamrin, 1 sa' dari tamar, artinya 2,5 kilogram dari kurma untuk tiap-tiap jiwa, tiap-tiap orang. Aw sa'an min syair, atau 1 sa' daripada gandum. Ya, 1 sa' dari tamar. Kalau bukan 1 sa' dari tamar, dari kurma, maka kita bayarkan 1 sa' daripada gandum. Ya. Gandum itu adalah makanan pokok orang Arab. Dibikin roti. Nah, itu makanan pokok mereka. Nah, kalau kurma itu bisa menjadi pengganti gandum. Sebab orang Arab kalau tidak makan roti yang terbuat dari gandum, makan kurma sudah kenyang. Tidak perlu lagi makan gandum atau roti dari gandum. Oleh sebab itu, di kalangan orang Arab dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bayar zakat fitrah, kurma atau syair, gandum. Karena itu makanan pokok mereka. Ya. Nah, siapa saja yang wajib membayar zakat fitrah itu? Yang wajib membayar zakat fitrah itu adalah hamba sahaya. Waktu itu ada hamba sahaya. Hamba sahaya yang membayarkan zakat fitrahnya adalah majikannya. Nah, hamba sahaya wal hur, dan orang merdeka. Hamba sahaya wajib mengeluarkan zakat fitrah, orang yang merdeka wajib membayarkan zakat fitrah. Wal zakar, laki-laki. Unsa wal unsa, perempuan. Semua wajib mengeluarkan zakat fitrah. Was saghir, ya, yang masih kecil, yang masih anak-anak, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Wal kabir,
Orang-orang yang sudah besar wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tadi dikatakan as-saghir yang kecil. Maka ada pendapat mengatakan bayi yang baru lahir itu ya termasuk yang kecil itu. Maka ketika mereka lahir ke dunia pada malam lebaran, maka wajib sudah mengeluarkan zakat fitrah. Termasuk kategori yang kecil itu. Ya, jadi siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Semua orang yang beriman umat Rasulullah, baik hamba maupun majikan, laki-laki, perempuan, besar, kecil, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Wa amara an tuadda qabla al-khuruj ila as-salah. Wa amara an tuadda qabla khurujin nas ila as-salah. Wajib dikeluarkan zakat itu sebelum mereka keluar pergi ke tempat salat. Sebelum salat Id, sebelum keluar pergi ke tempat salat Id, wajib sudah mengeluarkan zakat fitrah itu. Ya. Nah, saya ingin menjelaskan lagi di sini lebih lanjut lagi persoalan kurma. Ya, saya katakan tadi bahwa sesungguhnya makanan pokok orang Arab itu adalah gandum. Kurma pengganti. Maka bagaimana kita di Indonesia? Di Indonesia, sebagian besar wilayah Indonesia ini makanan pokoknya nasi, artinya beras. Nah, mengeluarkan zakat fitrah berupa beras 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Ya. Nah, di tempat kita ini sesungguhnya sudah ditetapkan bahwa jagung itu juga pengganti beras. Ya. Singkong juga itu bisa menjadi pengganti beras. Nah, tetapi jagung dengan singkong itu bagi sebagian besar warga kita, mereka tidak menjadikan jagung itu pengganti nasi. Meskipun bisa dijadikan pengganti nasi. Tapi warga kita, masyarakat kita tidak menjadikan jagung di daerah kita ini, di Kalimantan. Tidak menjadikan jagung atau singkong pengganti nasi. Oleh sebab itu, singkong tidak diterima untuk dibayar, untuk jadikan membayar zakat. Jagung tidak boleh dijadikan ukuran untuk jagung tidak dibayarkan sebagai zakat fitrah, ya. Beras saja, karena beras yang disepakati sebagai makanan pokok. Seperti di Arab, kurma bisa dibayarkan zakat fitrah dari kurma. Karena mereka sepakat bahwa kurma, kalau sudah makan kurma, ya kenyang sudah, tidak perlu makan roti lagi dari gandum. Tetapi di sebagian wilayah di Republik Indonesia, ada yang makanan pokok mereka bukan nasi, bukan beras, tetapi sagu. Seperti di Maluku dan barangkali juga sebagian Irian itu makanan pokoknya adalah sagu. Oleh sebab itu di sana zakat fitrahnya bukan beras tetapi sagu. Sagu, ya. Nah, itu pengertiannya. Ya, makanan pokok pengertiannya seperti itu. Apa yang menjadi makanan pokok orang di tempat itu, maka itulah makanan pokok itulah yang dibayarkan sebagai zakat fitrah. Zakat fitrah dibayarkan sebelum pergi salat Id, sudah dibayarkan semua. Mari kita lihat hadis yang satunya lagi. Untuk mempertegas hadis yang pertama. An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah sahabat Nabi, murid Nabi dan sahabat Nabi. Qala, ya, berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat al-fitri. Zakat al-fitri. Nah, di sini dijelaskan tentang tujuan zakat fitrah itu apa. Nah, dalam hadis ini dijelaskan satu tujuannya. Tujuannya adalah tuhratan lis-shaimi. Mensucikan orang yang berpuasa itu.
Ya, jadi zakat fitrah itu tujuannya mensucikan diri ini, mensucikan jiwa ini. Dari apa disucikan? Di sini dikatakan minal lagwi. Ya. Minal lagwi. Al-lagwu itu apa? Al-lagwu itu ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Ya. Mungkin dalam hidup kita setahun yang lalu itu banyak mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Tidak ada gunanya. Tidak ada manfaatnya. Tidak dianggap. Tapi kita ngomongin gitu. Wow, banyak ngomongin. Nah, itu adalah ucapan-ucapan yang tidak bagus. Maka zakat fitrah bertujuan untuk mensucikan jiwa ini dari ucapan-ucapan kita 1 tahun yang lalu itu, ucapan yang tidak bermanfaat. Itu dibersihkan dari jiwa kita. Yang kedua, apa? Yang kedua, warrafathi. Ar-rafath itu adalah ucapan yang keji. Termasuk perbuatan yang keji, yang kotor. Ya. 1 tahun yang lalu banyak, mungkin, wallahu a'lam, mudah-mudahan tidak, 1 tahun yang lalu ada atau banyak kita melakukan ucapan-ucapan yang memang kotor. Bukan lagi tidak bermanfaat, tapi kotor, keji. Barangkali diikuti dengan perbuatan. Maka zakat fitrah ini tujuannya, yang kedua itu adalah untuk mensucikan jiwa kita ini dari ucapan-ucapan kita yang keji, yang kotor, perbuatan-perbuatan kita yang keji, yang kotor. Disucikan oleh zakat fitrah itu. Jadi dua sudah tujuannya zakat fitrah. Mensucikan dari omongan-omongan yang tidak bermanfaat. Mensucikan dari ucapan-ucapan yang keji dan perbuatan yang keji. Itu. Yang ketiga, tujuan yang ketiga membayar zakat adalah tu'matan lil masakin, ya. Memberikan makan kepada orang-orang miskin supaya mereka itu juga gembira ketika kita bergembira di hari lebaran. Itu tujuannya. Jadi 3 tujuannya, mensucikan diri kita. Tujuan zakat fitrah pertama, mensucikan diri kita daripada omongan-omongan kita yang terdahulu yang tidak bermanfaat. Yang kedua tadi apa? Mensucikan jiwa kita, diri kita dari ucapan-ucapan yang keji dan perbuatan yang keji. Yang ketiga tujuannya apa tadi? Membikin gembira orang-orang miskin, dikasih beras dan lain sebagainya. Jadi kalau kita ingin mengeluarkan zakat fitrah, ya, untuk tiap-tiap individu tadi, yang besar, kecil, hamba sahaya, merdeka, kalau kita sudah membayarkan zakat fitrah itu, perbaiki niatnya. Perbaiki niatnya. Niatnya apa? Niatnya supaya diri ini suci dari ucapan-ucapan yang terdahulu yang tidak bermanfaat, suci dari perbuatan dan ucapan yang keji, memberi suasana gembira kebatinan bagi orang-orang yang miskin. Itu diniatkan seperti itu kalau membayar zakat. Nah, baik. Selanjutnya saya masukkan hadis ini. Man addaha qabla salat. Siapa yang membayarkan zakat fitrah itu sebelum salat, maksudnya sebelum salat Id, fahiya zakatun maqbulah. Zakat fitrahnya itu diterima. Ya, kalau sudah diterima apa? Kalau sudah diterima berarti jiwa ini sudah suci daripada ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, ucapan yang keji, perbuatan yang keji, suci sudah jiwa ini. Karena itu perbaiki niat. Nah, wa man addaha ba'da shalah, barang siapa yang membayar zakat fitrahnya setelah salat Id, fahiya sadaqatum minas sadaqat. Maka bukan lagi zakat fitrah, tapi dia menjadi sedekah biasa. Sedekah biasa, bukan lagi zakat fitrah. Oleh sebab itu, mari kita camkan ini bagi kita yang ingin jiwa ini jadi bersih kembali. Mari kita bayar zakat fitrah. Paling tidak malam lebaran itu terakhir sudah, karena zakat fitrah itu akan dibagikan sebelum salat Id. Terakhir sudah malam lebaran itu kita bayar sudah.
Oleh sebab itu dari sekarang sudah pertengahan bulan puasa, bisa sudah kita bayarkan. Kalau sudah terbentuk panitia zakat fitrah di masjid, bisa sudah dibayarkan. Ya. Baik, jadi kesimpulan daripada materi zakat fitrah ini, sesungguhnya zakat fitrah itu satu bagian dari sekian banyak bagian dalam agama ini untuk mensucikan diri kita. Ya, zakat fitrah termasuk untuk mensucikan diri kita. Puasa pasti untuk mensucikan diri dan lain sebagainya, itu semuanya mensucikan. Tapi zakat fitrah dikhususkan untuk mensucikan dari apa tadi? Dari ucapan yang tidak manfaat, dari perbuatan ucapan yang keji, perbuatan yang dikhususkan untuk itu. Mari kita mudah-mudahan kita bisa menyadari ini sehingga kita semua tidak ada yang tidak membayar zakat fitrah. Yang tua, yang laki-laki, yang miskin, laki-laki, perempuan, jangan sampai tidak membayarkan zakat. Tidak memberatkan, cuma 2,5 kilogram makanan pokok kita. Kalau yang kita makan itu beras yang seharga 10 tiap hari, tiap sepanjang tahun ini kita makan beras yang seharga 10.000, maka beras seharga 10.000 yang kita bayarkan sebagai zakat fitrah. Kalau kita senantiasa mengkonsumsi beras yang di atas 10.000, artinya beras terbaik itu 15.000 kah 1 kilo, maka beras yang terbaik itu yang kita bayarkan. Jangan sampai kita makan selama ini makan beras yang terbaik, beras yang terbaik, kemudian ketika bayar zakat kita kasih beras yang tidak baik. Jangan seperti itu, ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa menjadikan kita ini umat Nabi Muhammad SAW, umat yang saleh dan saleha untuk diri dan orang banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.